Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Wanita paruh baya berpakaian sederhana berdiri tepat di depan pintu masuk Villa Rio. Tatapan mata berkeliling ke sudut pekarangan. Rio melepaskan dekapan yang melingkar di pinggang Liana, menatap lembut ke wajah Liana, kemudian mencium lembut kening istrinya itu. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan menemui tamu tersebut terlebih dahulu, ucap Rio bersamaan kembali mencium lembut kening Liana, membelai kepala istrinya dengan telapak tangan. Oke, jawab Liana singkat sambil tersenyum. Rio berjalan ke ruang tamu, menemui wanita paruh baya tersebut. Pelayan menuntun Rio mencapai tempat itu. Silakan masuk, Bu. Tuan telah menunggumu di ruang tamu, ucap salah seorang pelayan yang berdiri di depan pintu masuk. Silakan duduk. Maaf, kamu siapa? Ucap Rio lebih dahuluan membuka suara. Wanita paruh baya tersebut tiba-tiba kaget menyadari siapa orang yang duduk di sofa tamu tersebut. Kamu bukankah orang yang telah menemuiku di rumahku kala itu? Namun, kenapa masih menanyakan siapa aku? Bisik batin wanita tersebut menatap dalam ke arah Rio. Katakanlah, apa keperluanmu menemuiku? Tanya Rio lagi. Tidak. Maaf Tuan, sepertinya saya telah menemui orang yang salah, ucap wanita itu tiba-tiba. Saya pamit dulu. Wanita itu membalikkan tubuh, lalu berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruangan tersebut. Brooke, Liana yang berdiri di teras depan menghadap ke arah pekarangan villa ditabrak wanita paruh baya tersebut yang berjalan tergesa-gesa sambil menoleh ke belakang. Maaf Nona, saya telah menabrakmu, ucap wanita paruh baya tersebut menundukkan wajah, tidak memandang sejenak pun ke arah Liana, lalu bergegas melangkahkan ke gerbang rumah. Liana menatap penuh tanya, memandang wanita tersebut hingga lenyap dari pandangannya, tepatnya di gerbang masuk villa itu. Liana membalikkan tubuh, ingin menemui Rio yang di dalam menunggu dirinya. Refleks tatapan Liana tercuri ke foto yang berada tepat di kakinya yang telah diinjak sandalnya. Liana menundukkan tubuh, mengutip foto berukuran sedang tersebut. Mata Liana terbelalak setelah melihat foto itu, bergegas berlari menuju gerbang masuk villa tersebut. Namun nihil, wanita itu telah tiada. Bagaimana? Wanita itu menyimpan foto bangunan minimarket milik papaku.
Tanya batin Liana, dihujani pertanyaan, bercampur penasaran. Liana berlari ke dalam villa, bergegas menemui Rio. Siapa wanita itu? Tanya Liana tiba-tiba mendapati Rio sedang duduk di sofa ruang tamu. Aku juga tidak tahu siapa wanita tersebut. Lupakan saja, ucap Rio bersamaan memukul telapak tangan ke sofa. Sayang, duduk di sini, ucap Rio sambil meraba bantal sofa yang berada tepat di sampingnya. Liana menuruti kemauan Rio, berlahan mendekati Rio. Pikiran masih penasaran, siapa wanita yang tidak dikenal tersebut. Apa keperluan wanita tersebut menemuimu? Tanya Liana lagi, masih penasaran. Dia bilang salah menemuiku, ucap Rio santai sambil meraba-raba memegang rambut Liana yang duduk di sampingnya. Liana merasakan sedikit ganjil dengan wanita tersebut. Tidak puas dengan jawaban Rio. Masa dia salah menemuimu? Tidak masuk di akal, ucap Liana ngotot. Kenyataannya memang begitu, ucap Rio bersamaan merebahkan kepala ke pangkuan Liana. Ngapain juga kamu memikirkan orang itu? Lagian dia sudah bilang salah menemuiku, sambung Rio lagi sambil tangan meraba-raba ke arah dagu tirus Liana. Liana, bagaimana jika aku melakukan operasi mata dan kepalaku? Apakah kamu mengizinkan? Tanya Rio tiba-tiba. Mulut Liana terkatup, tidak berkata sepatah pun. Refleks kedua telapak tangan membelai wajah Rio yang bertengger di pangkuannya. Kamu kenapa diam? Tanya Rio lagi, menghadapkan wajah ke arah Liana. Kamu keberatan? Refleks Rio bangkit dari rebahannya, lalu merangkul tubuh Liana dan mendekapnya. Jika kamu tidak menyetujui, aku tidak akan melakukannya, ucap Rio sambil membelai lembut kepala istrinya dengan telapak tangannya. Aku takut jika kamu koma lagi. Aku tidak ingin hal itu terulang kembali, bisik Liana yang menyandarkan kepala ke dada lebar milik Rio. Rio tersenyum simpul, refleks mencium kening Liana, membelai punggung istrinya itu. Bohong. Jika kamu memang mencemaskanku, kenapa meninggalkanku? Tanya Rio santai. Menyebalkan. Refleks Liana mengangkat kepala, menggigit dagu oval Rio, lalu berlari ke dalam kamar. Aduh, Rio menjerit kecil. Kemudian bibir Rio mengukir senyum karena kelakuan menggemaskan Liana. Wanita Dracula dahulu mencakar punggungku, sekarang menggigit daguku, bisik batin Rio bersamaan memegang dagu yang masih perih bekas gigitan Liana. Gumam Liana sambil tengkurap di atas ranjang, mengangkat dan memainkan kedua lutut kakinya. Tangan memegang foto yang didapatkan di teras depan tadi. Siapakah wanita itu? Pertanyaan batin Liana masih dihujani
perasaan penasaran, refleks membalikkan tubuh, ingin bangkit. Bruk. Tubuh Rio ambruk di atas ranjang, tepatnya telah menghimpit tubuh Liana. "Ah, kamu bikin aku kaget aja," ucap Liana berusaha bangkit dan mengelakkan tubuhnya dari himpitan tubuh Rio. "Liana," bisik Rio lembut di telinga Liana. Liana terdiam sejenak, menatap ke wajah teduh Rio. Matahari telah memperlihatkan cahaya kekuningan di ufuk timur. Cahaya merebak ke celah jendela kamar, di mana dua insan sedang tertidur pulas setelah menikmati penyatuan jiwa pada malam panjang tadi. Liana terbaring pulas dengan posisi kepala tepat bertengger di dada bidang Rio yang tidak berbalut benang, hanya ditutupi selimut. Rio tersenyum, meraba kepala istrinya, mencium lembut kepala tersebut. Namun tiba-tiba menelan senyum berganti wajah buram. "Hidupku dihiasi kegelapan. Sampai kapankah aku akan seperti ini? Kita tidak dapat melengkapi kebahagiaan ini jika tanpa melihat wajahmu." Teki batin Rio masih mengelus rambut Liana yang bertengger di dadanya. Liana mengangkat kepala, didapati Rio tidak lagi berada di sisinya, bergegas bangkit dari ranjang mencari keberadaan Rio. "Bi, Tuan kemana?" tanya Liana yang baru saja keluar dari kamar dengan nafas tersengal. Pelayan menggelengkan kepala, tidak mengetahui keberadaan Rio. Liana kembali memasuki kamar, masih mengenakan baju tidur tipis yang berbahan sutra. "Kamu kemana sih? Ninggalin aku," ucap Liana pelan, bersamaan menghentakkan bokong ke ranjang. Krak. Terdengar bunyi pintu kamar mandi dibuka. Liana bergegas berlari ke pintu tersebut. Refleks memeluk pinggang Rio yang tepat berdiri di depan pintu, memakai baju tidur kimono terikat di pinggang. "Kamu sudah bangun?" tanya Rio membelai punggung istrinya. "Sudah, aku kehilangan kamu," bisik Liana manja di telinga Rio. Aku tidak kemana-mana, hanya menyediakan air hangat untuk mandi istriku. Kamu pasti sangat kelelahan kan?" goda Rio sambil tersenyum, mendekatkan hidungnya ke hidung Liana. "Aduh," pekik Rio. Liana mencubit kuat pinggang Rio, lalu berlari memasuki kamar mandi. Liana tersenyum melihat reaksi Rio yang kaget, lalu meringis kesakitan karena cubitan mautnya. Ternyata kamu suamiku yang penyayang, menyediakan air hangat untuk mandiku, meskipun dengan kekurangan penglihatanmu," bisik batin Liana yang duduk di bak mandi menikmati rendaman air hangat aroma terapi. Ciuman mendarat di pipi Liana yang memejamkan mata di dalam bak mandi. Liana berlahan membuka mata, didapati wajah Rio telah tepat berada di depan wajahnya. "Sayang, kau ingat
Kala itu di saat ambruk di dalam bak mandi di apartemenku, tetapi suasananya sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Saat itu aku bisa melihat wajah kesakitanmu, namun sekarang walaupun kau tersenyum bahagia, aku tidak bisa melihat Liana mengecup si bibir tipis berwarna merah jambu milik Rio, membuat pembicaraannya terhenti. Aku bahagia bersamamu, meskipun dengan kondisi matamu seperti ini, bisik Liana mendekatkan wajah ke wajah Rio. Refleks Rio menggendong tubuh Liana keluar dari bak mandi, bersamaan menyambar gantungan handuk, menutup tubuh istrinya dengan handuk. Berjalan sambil menggendong Liana keluar dari kamar mandi tersebut. Rio membaringkan tubuh ramping istrinya di atas kasur. "Kamu mau ronde double?" tanya Rio sambil tersenyum, lalu menarik ikatan baju kimononya. Sekilas pakaian amblas ke lantai. Perhatiannya paling kalau ada maunya, kalau mau minta nambah. Rungut batin Liana. Akhirnya pasrah menikmati peran yang dimainkan suami tampannya itu. "Aku ingin berangkat ke perusahaan. Sudah lama tidak datang ke perusahaan," ucap Rio setelah menyelesaikan sarapan pagi yang telah disuapin Liana. "Tapi kamu masih belum begitu pulih," ucap Liana agak keberatan. "Rambut miku tersayang, aku sudah rasa baikan. Kamu tidak boleh terlalu cemas berlebihan. Lagian aku tidak mungkin berlama-lama mengandalkan karyawan. Bagaimana nanti jadinya nasib perusahaan apabila tidak dihandle dengan baik?" ucap Rio bangkit dari duduknya. "Kamu tinggal di sini saja dahulu untuk sementara. Nanti sepulang kerja aku akan ke sini," ucap Rio mengecup kening Liana. "Tapi kamu," ucapan Liana terputus. Rio tersenyum mengerti kerisauan Liana. "Ada Han yang menuntunku," ucap Rio tak lama memeluk Liana. "Ya sudah, kamu hati-hati," ucap Liana lesu sambil merapikan dasi Rio yang agak posisi out. "Beri semangat dong, suaminya berangkat kerja." "Suaranya kok lesu begitu?" ucap Rio menekan pucuk hidung Liana dengan hidungnya. Liana tersenyum melepaskan dekapannya. "Ya sudah, aku menunggu kamu pulang," ucap Liana lagi. Rio mengangguk, kemudian berjalan dibantu Liana menuju teras depan villa. Mobil berwarna biru metalik telah terparkir tepat di depan teras villa. Tak lama Han turun dari mobil, menyusul Rio yang sedang berdiri di teras. "Apa?" bentak Rio, sangat geram setelah mendengarkan bunyi perjanjian dan pernyataan di berkas dokumen yang dibacakan Han. Apakah isi dokumen tersebut yang memancing emosi Rio? Apakah berhubungan dengan perusahaan ataukah berhubungan dengan kehidupan pribadi Rio?